Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya, Insinyur Farizal Adnan STMSC, dari Program Studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman, ingin menyampaikan terkait dengan analisis isu kontemporer. Ada 3 hal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Industri 4.0. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, terorisme. Pertama, Industri 4.0. Apakah Industri 4.0? Berdasarkan berdasarkan literatur-literatur yang kita miliki, kita memahami sebelum Industri 4.0 terdapat beberapa tahapan-tahapan dari perubahan-perubahan industri yang terjadi. Pertama, Industri 1.0, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan dengan tenaga mesin. Industri 2.0 terjadi ketika terjadinya penggunaan mesin secara massal. Pabrik-pabrik dibuat sehingga terjadinya mass production, produksi secara massal. Yang ketiga, Industri 3.0, di mana terdapat otomasi komputer dan elektronik yang sebelumnya dilakukan secara eh, tahap-tahapan yang sulit, sekarang dapat dilakukan secara otomasi. Yang keempat adalah Industri 4.0, di mana pada saat Industri 4.0 ini menggunakan teknologi yang lebih maju, kita dapat melakukan pekerjaan dari jarak yang jauh. Ataupun saat ini kita juga mendapatkan berapa program-program yang dapat membantu pekerjaan kita dari jarak jauh. Kita juga memiliki sosial media. Di Industri 4.0 terdapat teknologi-teknologi yang berkembang. Yang pertama, cloud computing. Yang kedua, cyber security. Yang ketiga, robotik. Yang keempat, horizontal dan vertical integration. Yang selanjutnya adalah augmented reality, additive manufacturing, simulation, Internet of the Things, dan Big Data. Semuanya ini mempengaruhi bagaimana aktivitas manusia dalam kesehariannya. Apakah masa depan akan digantikan oleh mesin dan manusia akan tersisihkan? Belum tentu. Sesuatu yang dapat kita siapkan sebagai seorang manusia adalah bagaimana kita menyiapkan human touch, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dapat bertahan adalah ketika kita melibatkan emosi ataupun imajinasi kita dalam aktivitas kita, sehingga kita dapat bertahan walaupun terdapat perubahan-perubahan yang ada. Perubahan tidak dapat kita hindari. Yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan perubahan-perubahan pada diri kita agar kita relevan dengan masa-masa yang akan datang. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Isu kedua ini menjadi penting. Mengapa? Karena ini dekat dengan kehidupan kita. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain itu, narkoba digunakan pula istilah yang lain oleh Kementerian Kesehatan, yaitu NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mengapa orang dapat menyalahgunakan narkoba? Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh sifat-sifat manusia yang lemah dalam dirinya. Dapat dimungkinkan karena kelemahan iman dan takwa pada dirinya. Ataupun mudah terpengaruh dengan faktor eksternal, faktor lingkungan. Lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung dapat pula menyebabkan seseorang mengalami penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, yang patut kita lakukan adalah agar kita dapat bertahan dari godaan-godaan penggunaan narkoba adalah yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, mengkondisikan lingkungan. Dengan melakukan pengendalian diri dan mengkondisikan lingkungan, harapannya besar kita dapat menghindari penyalahgunaan narkoba, terutama bagi lingkungan pegawai negeri sipil. Isu yang ketiga yang menarik adalah terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Ketika terjadi teror, maka masyarakat merasa resah. Masyarakat merasa terganggu aktivitasnya. Oleh karena itu, terorisme banyak contohnya. Yang pertama, terorisme dalam bentuk separatisme. Keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tindak-tindak kejahatan yang dapat meresahkan, pencurian, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga adalah terorisme dapat muncul ketika orang menginginkan keuntungan bagi dirinya saja. Yang keempat, dapat pula terorisme untuk mendiskreditkan kelompok ataupun
komunitas agama tertentu. Kita dapat bertahan dari terorisme ketika kita menjaga Indonesia, menjaga kebinekaan kita, menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita menjaga Indonesia. Ku bangun, ku jaga, ku bela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.